Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Views. Kali ini saya akan membahas alur drama Korea full episode Bad Love. Drama dimulai saat sepasang kekasih bernama Jaehan dan Eunhae tinggal bersama. Mereka layaknya suami istri, bahkan Eunhae tengah dalam keadaan mengandung. Namun, kebahagiaan mereka harus terhalang oleh restu orang tua. Latar belakang dari keluarga mereka seperti bumi dan langit. Keluarga Eunhae dari kalangan orang miskin, sedangkan keluarga Jaehan sangat kaya raya. Walaupun seperti itu, mereka bertekad untuk tetap bersama dan akan berusaha untuk mendapatkan restu. Di hari itu, Eunhae meminta ibu Jaehan untuk bertemu, dengan tujuan untuk meminta restu atas hubungan mereka. Namun, Nyonya Hwaran seolah tak pernah menganggapnya dan meminta Eunhae agar segera pergi. 집까지 감히 날 무시해? 내 아이를 먹이로 집안으로 밀고 들어오면 어떡하지? Sementara itu, Jaehan juga menemui ayahnya dengan tujuan yang sama. Ia memberitahu kalau kekasihnya telah hamil dan mereka harus segera menikah. Namun, ketua tetap tak peduli dan mengusir Jaehan dari tempat itu. Di sisi lain, ada seorang pegawai yang dimarahi oleh atasannya, di mana Yeon-soo tak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Keadaan ini pun dilihat oleh Min-hyuk. Min-hyuk adalah adik tiri dari Jaehan dan ia menempati posisi sebagai wakil direktur. Dengan tegasnya, Min-hyuk memberitahu bahwa ia tak suka melihat orang yang menindas bawahannya sendiri. Mendapatkan perhatian itu membuat Yeon-soo kagum dengan atasannya. Kini, Yeon-soo kembali ke rumah kontrakannya. Ternyata ia telah memiliki anak dari hubungan dengan pacarnya. Namun, Ho-jin masih berstatus pelajar hingga semua kebutuhan harus ditanggung oleh Yeon-soo. Keadaan ini pun membuat Yeon-soo tak tahan dan berencana untuk memberitahu orang tua Ho-jin kalau mereka telah berhubungan dan memiliki seorang anak. Walaupun ditentang oleh Ho-jin, tapi Yeon-soo tetap membawa anaknya untuk memberitahu mereka. Kini, mereka telah sampai di rumah orang tua Ho-jin. Sang ibu sangat terkejut melihat mereka membawa seorang bayi. Yeon-soo mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya, hasil hubungannya dengan Ho-jin. Mengetahui itu membuat sang ibu sangat tak percaya. Padahal, Yeon-soo telah dianggap sebagai putrinya sendiri, tapi malah menghancurkan kehidupan putranya. Karena begitu tak terimanya, sang ibu pun mengusir Yeon-soo dari rumah ini. 천하의 못된 년, 금수만도 못. 다신 꼬라지도 보기 싫어. Dengan begitu kecewanya, Yeon-soo berjalan di tengah derasnya hujan. Ia tidak mengerti kenapa nasibnya selalu saja menderita. Di dalam kesedihan itu, Yeon-soo melihat Min-hyuk sendirian di sebuah kafe. Ia pun memutuskan untuk menemaninya. Melihat keadaan Yeon-soo basah kuyup, Min-hyuk pun sedikit memberikan perhatian. Namun karena Min-hyuk sedang dalam keadaan mabuk, membuatnya sempoyongan dan memeluk Yeon-soo. Sejenak, mereka pun saling bertatapan. Lalu, Min-hyuk menawarkan untuk memberikan Yeon-soo tumpangan. Merasa mendapatkan perhatian lebih, membuat Yeon-soo lupa diri dan menganggap kalau Min-hyuk menyukainya. Mungkin ini adalah kesempatan bagi Yeon-soo untuk mengubah nasibnya. Ia tak mau lagi hidup miskin bersama Ho-jin. Terlebih lagi saat bertemu dengan sang ibu, Yeon-soo selalu direndahkan dan tak pernah dianggap. Sedangkan Ho-jin hanya bisa meminta maaf atas perilaku ibunya. Keadaan keluarga yang kesulitan akan uang membuat sang ibu sangat sensitif. Ho-jin pun meminta kakaknya agar membujuk sang ibu untuk menerima tawaran bekerja sama dengan perusahaan besar. Ternyata, Busong adalah penjual kain dan telah berhasil mengembangkan kain yang telah dibutuhkan oleh perusahaan besar. Chaewon memberitahu kalau sudah beberapa kali sang ibu selalu menolak tawaran itu, karena baginya, ia tak akan menjual teknologi kepada perusahaan yang hanya memikirkan tentang uang. Sementara itu, Min-hyuk dimarahi oleh ayahnya, karena gagal menjalin kerjasama. Ternyata perusahaan ketua ingin sekali membeli teknologi milik Busong, tapi mereka selalu gagal untuk mendapatkannya.
Hal ini pun membuat ketua membandingkan Min Hyuk dengan kakaknya. Andai Jae-hyun tak gila akan cinta, pasti ia akan dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Merasa dibandingkan dengan saudaranya sendiri membuat Min Hyuk sangat kecewa. Kenapa selalu kakaknya yang dipuji, sedangkan usahanya tak pernah dihargai? Karena ingin diakui oleh ayahnya, Min Hyuk terpaksa berbuat curang. Ia secara diam-diam datang ke toko milik Busong untuk mencuri teknologi kain yang telah dikembangkan. Namun, Min Hyuk tak berhasil mendapatkan apa-apa. Di sisi lain, terjadi pertengkaran antara Yoon So dengan Ho Jin, di mana Yoon So sudah tak tahan lagi hidup seperti ini, tak pernah dianggap oleh ibu mertuanya. Bagi Yoon So, cintanya tak akan cukup menoleransi semua itu. Dengan tegas ia meminta kepastian agar Ho Jin memilih dirinya atau ibunya. Mendengar itu, Ho Jin bingung apa yang harus ia katakan. Ia tak mungkin memilih salah satu dari mereka. 더는 싫어. 이렇게 살기 싫다고. 우리 엄마가 널 얼마나 아끼시는데. Lalu dengan begitu kecewanya, Yoon So pergi ke kantor. Di sana ia bertemu dengan Min Hyuk. Mereka sama-sama memiliki masalah, lalu memutuskan untuk makan bersama. Namun, kedekatan mereka difoto oleh orang suruhan dari Nyonya Hwaran. Ia langsung melaporkan semua yang telah ia lihat. Mengetahui itu membuat Nyonya Hwaran sangat marah. Ia tak akan membiarkan anaknya berhubungan dengan pegawai rendahan. Lalu meminta sekretarisnya untuk memecat Yoon So dari perusahaan. Keesokan harinya, tiba-tiba Yoon So mendapatkan pesan bahwa ia telah dipecat dari pekerjaannya. Ia pun tak terima karena tak pernah melakukan kesalahan. Namun, sekretaris Park memberitahu kalau Yoon So telah melakukan kesalahan besar dengan mendekati anak dari ketua. Yoon So diminta sadar diri, orang miskin seperti dirinya tak pantas merayu atasannya. Kini, Yoon So hanya bisa pasrah akan keadaan. Dalam tangisan itu, ia ditolong oleh Min Hyuk. Min Hyuk ingin tahu kenapa Yoon So tiba-tiba dipecat dari perusahaan ini. Sedangkan, Yoon So mencoba menjelaskan kalau ia dipecat karena kedapati makan bersama dengan Min Hyuk. Baginya, ini sangat tidak adil, dan meminta Min Hyuk untuk membantunya mendapatkan pekerjaannya kembali. Namun, lagi-lagi kedekatan mereka dilihat oleh orang lain dan mengunggah kebersamaan mereka di media. Berita ini pun membuat Nyonya Hwaran sangat marah. Ia pun menyuruh sekretarisnya untuk menculik Yoon So. Dalam keadaan terluka, Yoon So dibawa ke tempat sepi. Lalu datanglah Nyonya Hwaran. Secara tegas ia memberitahu bahwa inilah akibatnya jika berani mendekati putranya. Dengan begitu teganya, ia merendahkan Yoon So dengan memberikannya sejumlah uang agar tak lagi mendekati putranya. 안 그럼 내가 어디까지 할 수 있는 사람인 걸 알게 될 거야. 내가 가만히 있을 것 같아? 원래만도 못한 널 사람 취급해주는 거. 이게 무슨 짓이야? 회장사 우리. Setelah kejadian itu, membuat Yoon So sangat tak terima. Ia pun memilih untuk membuang semua uang itu dan akan membalas semua perlakuan dari mereka. Di sisi lain, ketua mengawasi putranya dari kejauhan. Terlihat jelas kalau Jae-hyun sangat mencintai kekasihnya. Mungkin ketua harus mengalah demi kebahagiaan putranya. Hingga keesokan harinya, saat Jae-hyun dan Eun-hye bersama, tiba-tiba Eun-hye mendapatkan telepon dari ketua, di mana ketua memberikan perhatian lebih dan meminta mereka untuk makan malam bersama. Kabar ini pun membuat mereka sangat bahagia karena telah mendapatkan restu dari ketua. Sementara itu, Yoon So meminta Min Hyuk bertemu. Tanpa mempedulikan Ho Jin dan anaknya, ia akan menjalin hubungan dengan Min Hyuk, tentu saja agar bisa hidup kecukupan. Namun, Min Hyuk tak pernah memiliki perasaan terhadap Yoon So. 그것도 사과하자. 이봐요, 황윤수 씨. 뭐라고요? 미안합니다. 이럴 거면 그때 왜 그러셨어요? 할 얘기 다 했으면 그만. Setelah gagal mendapatkan Min Hyuk, Yoon So harus melakukan sesuatu. Ia pun datang ke tempat Busong untuk mencuri teknologi kain yang telah dikembangkan. Namun saat Yoon So membuka data di laptop itu, tanpa sengaja ia melihat bukti rekaman CCTV, di mana Min Hyuk diam-diam datang ke toko milik Busong untuk mencuri teknologi itu. Bukti ini pun digunakan Yoon So untuk mengancam Min Hyuk dan ibunya. Melihat itu membuat Nyonya Hwaran sangat terkejut.
Ia tak menyangka kalau putranya bisa melakukan hal sebodoh itu. Sedangkan Min Hyuk juga sama terkejutnya. Ia pun segera mencari keberadaan dari Yoon So. Saat dalam perjalanan, Min Hyuk melihat Yoon So, hingga ia pun menghentikannya dan membawa Yoon So masuk ke dalam mobilnya. Min Hyuk ingin tahu dari mana Yoon So mendapatkan video itu. Namun bagi Yoon So itu tak penting. Baginya semua perlakuan dari Min Hyuk dan ibunya sudah sangat keterlaluan. Terlebih lagi ia sangat tak terima karena Min Hyuk dekat dengannya hanya karena merasa kasihan. Lewat video itu, Yoon So akan mempermalukan Min Hyuk. Namun hal ini tak akan Min Hyuk biarkan. Dengan begitu marahnya, ia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Min Hyuk berencana untuk membawa Yoon So mati bersama daripada harus dipermalukan. Sedangkan Yoon So mencoba menghentikan tindakan itu, hingga keributan ini pun membuat mobil tak terkendali dan mengalami kecelakaan. Beruntungnya, keadaan mereka baik-baik saja. Yoon So pun segera kabur melarikan diri. Sedangkan Min Hyuk mendengar suara dari sebuah ponsel. Ia melihat sekitar dan mendapati seorang wanita yang tertabrak dalam kecelakaan itu. Dengan paniknya, Min Hyuk bingung apa yang harus ia lakukan. Lalu datanglah sekretaris Park. Melihat situasi ini, mereka berencana untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba korban sadarkan diri. Ternyata korban dari kecelakaan itu adalah Eun Hee, kekasih dari Jae-han. Dalam rintihan kesakitannya, ia memohon agar diselamatkan karena Eun Hee sedang dalam keadaan mengandung. Sementara itu, dari kejauhan Yoon So merekam kejadian itu. Ia akan menggunakan bukti ini untuk mengancam Min Hyuk. Sedangkan dengan cepat sekretaris Park mengambil rekaman CCTV di mobil dan ponsel milik Eun Hee, lalu meminta Min Hyuk agar segera pergi dan akan mengurus semua masalah ini seorang diri. 난 믿어. 내가 반드시 살려낼 테니까. 제가 병원으로 데려갈게. Kini, Eun Hee dibawa oleh sekretaris Park. Namun bukannya dibawa ke rumah sakit, Eun Hee malah dibawa ke tepi jurang. Tanpa mempedulikan permintaan Eun Hee yang memohon untuk diselamatkan, sekretaris Park ingin melenyapkan Eun Hee. Tapi pada akhirnya, ia tak tega untuk membunuhnya, lalu memilih untuk meninggalkan Eun Hee begitu saja. 살려주세요. 살려주세요. Beruntungnya ada seseorang yang melihat kejadian itu dan langsung membawa Eun Hee ke rumah sakit. Sementara itu, Yoon So juga datang ke rumah sakit. Ia ingin memastikan bahwa korban adalah seseorang yang ia kenal. Tapi saat ditanyakan ke perawat, tak ada korban kecelakaan yang datang. Lalu, Yoon So memeriksa barang korban yang ia ambil di tempat kejadian. Di dalamnya ada foto Eun Hee dan kekasihnya. Ternyata, Eun Hee adalah anak dari Bu Song, dan kekasihnya adalah Jae-han, putra dari ketua sekaligus kakak dari Min Hyuk. Dengan kata lain, Min Hyuk telah menabrak kekasih dari kakaknya sendiri. Di sisi lain, Jae-han sangat gelisah karena mendapati Eun Hee tak kunjung datang. Padahal mereka berjanji untuk datang makan malam bersama dengan keluarganya. Sementara itu, Jae-won mendapatkan kabar kalau Eun Hee ditemukan di tepi jurang dalam keadaan terluka. Namun sekarang Eun Hee telah mendapatkan penanganan. Mereka hanya bisa berdoa untuk keselamatan dari Eun Hee. Dalam kesedihan itu, datanglah Yoon So. Awalnya ia ingin menceritakan kejadian yang sebenarnya. Namun saat Bu Song menyalahkan dirinya atas kecelakaan itu, membuatnya berubah pikiran. Memang lebih baik ia merahasiakan ini demi untuk keuntungannya sendiri. 널 거두는 게 아니었어. 네가 우리 아들 뺏어가더니. Perlakuan jahat mereka selama ini membuat Yoon So tak terima. Ia akan membalas dendam agar mereka tak bisa merendahkan dirinya lagi. Sementara itu, dokter telah selesai melakukan operasi. Eun Hee bisa diselamatkan, tapi bayinya mengalami keguguran. Kini, Eun Hee telah dipindahkan ke tempat pemulihan. Jae-won hanya bisa memohon agar kakaknya segera tersadar.
Untuk mengetahui kenapa kakaknya bisa seperti ini, Jaewon ingin mencari keberadaan dari kekasih kakaknya. Namun masalahnya, selama ini Eunhye merahasiakan identitas dari pacarnya. Jaewon menanyakan ke perawat tentang barang-barang milik kakaknya, berharap agar bisa menemukan sedikit petunjuk. Tapi perawat memberitahu kalau tak ditemukan barang apapun. Di saat Eunhye seorang diri, hal ini pun dimanfaatkan oleh sekretaris Park. Ia berencana untuk membunuh Eunhye, namun saat akan melakukan itu, tiba-tiba Eunhye tersadar. Melihat itu membuat sekretaris Park panik dan memilih pergi dari sana. Sedangkan Eunhye langsung kejang-kejang. Dokter pun segera melakukan pertolongan. Beruntungnya, Eunhye masih bisa diselamatkan. Setelah keadaannya mulai membaik, Jaewon pun segera mencari tempat tinggal dari kekasih kakaknya. Namun saat sampai di sana, pemilik kos memberitahu kalau lelaki itu baru saja pergi. Sementara itu, Jaehyun datang ke kantor polisi. Ia ingin melaporkan kekasihnya yang tiba-tiba menghilang. Namun seakan polisi meremehkan dan meminta Jaehyun untuk sabar menunggu. Hal ini pun membuatnya sangat emosi. Mengapa para polisi tak pernah bisa diandalkan? Merasa putus asa, Jaehyun datang ke rumah sakit untuk memeriksa. Mungkin saja Eunhye datang ke sana karena sebelumnya Eunhye mengeluhkan mengalami sakit perut. Namun perawat memberitahu kalau tak ada pasien bernama Eunhye. Ternyata perawat itu telah disuap oleh sekretaris Park agar mau berbohong. Ia sengaja melakukan itu agar Jaehyun tak bisa menemukan Eunhye. Sementara itu kondisi Eunhye semakin memburuk. Dengan sisa tenaganya, ia memberi pesan agar Jaewon menemukan kekasihnya. Hingga akhirnya Eunhye pun mengembuskan nafas terakhirnya. Dalam tangisan itu, mereka hanya bisa melepaskan Eunhye untuk selamanya. Secara kebetulan, Jaehyun berpapasan dengan Eunhye yang telah tiada. Namun ia tidak sadar orang yang meninggal itu adalah kekasihnya yang ia cari selama ini. Hingga keesokan harinya, Jaehyun diberitahu oleh ayahnya kalau Eunhye telah tiada. Karena begitu tak percayanya, Jaehyun pun datang ke kantor polisi. Polisi memberitahu kalau Eunhye ditemukan di tepi jurang dalam keadaan terluka. Walaupun sangat sulit dipercaya, tapi semua itu telah terjadi. Dan Eunhye telah dikremasi dan abunya disimpan di tempat pemakaman. Tanpa menunggu lama, Jaehyun segera menuju ke sana. Dalam tangisan itu, ia hanya bisa meminta maaf karena tak bisa menolong Eunhye saat dalam kesulitan. Keesokan harinya, Nyonya Hwaran tiba-tiba mendapatkan kiriman video saat Min Hyuk menabrak Eunhye, dan orang yang mengirimkannya adalah Yoon So. Tanpa menunggu lama, Nyonya Hwaran pun meminta Yoon So untuk bertemu. Ia tak menyangka kalau Yoon So bisa memiliki bukti kecelakaan itu. Ditambah lagi, Yoon So juga menunjukkan bukti rekaman saat sekretaris Park ingin menghancurkan semua bukti itu. Dengan adanya semua bukti, Yoon So akan dengan mudah untuk menghancurkan kehidupan dari Min Hyuk. Mengetahui semua itu, Nyonya Hwaran tak bisa berkutik. Ia akan memberikan uang dengan syarat Min Hyuk tak boleh mengetahui semua ini. 그래도 한 번의 기회를 드리는 거니까. 네 요구 들어줄게. 절 악마로 만든 건 사모님이죠. Kini uang telah ditransfer ke rekening milik Yoon So. Ia sangat bahagia karena telah mendapatkan banyak uang. Tak ada seorang pun yang bisa merendahkan dirinya lagi. Kemudian Yoon So meminta Ho Jin bertemu. Secara tegas ia meminta untuk mengakhiri hubungan ini. Yoon So tak mau lagi hidup miskin dan direndahkan oleh keluarga Ho Jin. Sedangkan Ho Jin mencoba mempertahankan hubungannya. Lalu bagaimana dengan anak kita? Perpisahan hanya akan membuat anak menjadi korbannya. Namun, Yoon So tetap tak peduli. Baginya, ia hanya ingin sukses seorang diri dan melupakan semua masa lalunya. 현실에 맨날 지기만 하는 사랑이 대체 뭔데? 넌 뭐가 이렇게 쉬워? 나 자신으로 세상에서 대접받고 살고 싶다고. Tanpa memikirkan Ho Jin yang sangat terluka, Yoon So membawa anaknya ke panti asuhan. Ia sengaja menyerahkan anaknya agar diadopsi oleh orang lain. Sementara itu, Ho Jin diberitahu kalau Min Ah telah dibawa pergi oleh Yoon So. Mengetahui itu, Ho Jin segera mencari keberadaan dari putrinya.
namun sudah dicari di berbagai tempat belum juga menemukannya. Di sisi lain, Min Hyuk mendengar pembicaraan dari ibunya dan sekretaris Park. Mereka membicarakan tentang video rekaman kecelakaan itu, di mana Yoon So sengaja merekamnya untuk mendapatkan uang. Mengetahui itu, Min Hyuk pun segera meminta Yoon So bertemu. Ia tak menyangka kalau Yoon So tega memanfaatkannya selama ini. Namun Yoon So tak peduli. Ia akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan apa yang ia mau. Lalu dengan sombongnya, ia mengatakan kalau Min Hyuk hanyalah anak manja yang tak bisa melakukan apa-apa. Merasa direndahkan, membuat Min Hyuk sangat marah, lalu mencekik Yoon So. Ia tak akan membiarkan siapapun meremehkan dirinya. Beruntungnya, keadaan itu dilihat oleh Ho Jin. Ia pun segera menolong Yoon So. Tapi karena begitu marahnya, Min Hyuk malah mendorong Ho Jin hingga membuatnya jatuh dari tangga. Melihat itu, bukannya menolong Ho Jin, mereka malah membiarkannya begitu saja. Beruntungnya ada petugas yang menemukannya dan segera memberitahu keluarganya. Chaewon pun segera datang dan membawa Ho Jin ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, Ho Jin mengalami hilang ingatan sementara. Sambil menunggu Ho Jin tersadar, Chaewon mengingat kalau ia menemukan kartu panti asuhan di dekat Ho Jin saat menolongnya. Chaewon yakin kalau Yoon So membawa anaknya ke panti asuhan. Tanpa menunggu lama, Chaewon segera menuju ke sana. Sesampainya di sana, ia memberitahu petugas panti kalau Yoon So sengaja membuang anaknya tanpa persetujuan dari ayahnya. Chaewon memberikan bukti bahwa ia adalah bibi dari anak itu. Dengan semua bukti ini, ia meminta Min Ah agar diserahkan kembali kepadanya. Ia berjanji akan merawat Min Ah dengan sepenuh hati. Hingga akhirnya petugas panti pun mau menyerahkan Min Ah. Sesampainya di rumah, Chaewon terpaksa berbohong kepada Ho Jin bahwa anak itu adalah putrinya. Ia tak mau membebani adiknya dengan kenyataan bahwa Ho Jin memiliki seorang putri dan telah dicampakkan oleh Yoon So begitu saja. Keesokan harinya, Min Hyuk melihat kakaknya sedang bersedih. Jae-hyun memberitahu kalau kekasihnya telah pergi untuk selamanya. Namun saat Min Hyuk melihat foto kekasih dari kakaknya, membuatnya sangat terkejut, di mana orang yang telah ia tabrak adalah kekasih kakaknya sendiri. Setelah mengetahui kebenaran itu, membuat Min Hyuk merasa sangat bersalah karena telah membunuh orang yang paling Jae-hyun cintai. Untuk itu, ia memilih mengakui kesalahannya dengan menyerahkan diri ke polisi. Namun keputusan itu ditentang oleh Nyonya Hwaran. Ia tak akan membiarkan putranya hidup menderita. Lalu meminta agar Min Hyuk melupakan semua masalah ini. Hingga beberapa tahun telah berlalu, Min Ah telah berusia 7 tahun. Demi kebaikan semuanya, Min Ah diberi nama baru yaitu Ha-eun. Sedangkan Yoon So baru pulang dari luar negeri dan berencana untuk masuk ke dalam perusahaan milik ketua. Setelah berhasil menjadi pegawai di sana, Yoon So ingin kembali merayu Min Hyuk. Tapi seolah Min Hyuk enggan untuk menanggapinya. Sementara itu, Chaewon masih berusaha untuk mengungkap kebenaran tentang kecelakaan yang menimpa kakaknya. Dari hasil penyelidikan, mobil yang dikendari pelaku adalah mobil dari perusahaan milik ketua. Di dalam mobil itu, Chaewon menemukan gelang milik kakaknya. Untuk menemukan siapa pelakunya, ia harus bisa bekerja di perusahaan itu. Keesokan harinya, Chaewon pun berhasil menjadi pegawai magang di sana. Namun ia juga melihat Yoon So bekerja di tempat itu. Tapi ia tak akan mempedulikan itu dan ingin fokus menemukan pelaku yang membunuh kakaknya. Di sisi lain, kondisi Jae-hyun sangat berantakan. Setelah kehilangan kekasihnya, Jae-hyun sudah tak mempedulikan hidupnya lagi. Ia selalu mendatangi makam Eun-hye karena merasa sangat menyesal tak bisa melindunginya selama ini. Kemudian, Jae-hyun memutuskan makan di sebuah warung. Namun tiba-tiba ada beberapa polisi datang dan ingin menangkapnya. Ia dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Beruntungnya, Ho Jin dan Chaewon datang untuk menolong. Sebagai seorang jaksa, Ho Jin memberitahu polisi kalau mereka telah salah menangkap orang. Jae-hyun pun dibawa ke rumah dan rambutnya telah dipotong rapi. Mereka semua tidak tahu kalau Jae-hyun adalah kekasih dari Eun-hye.
Begitupun Jae-han juga sama tidak mengetahui kalau mereka adalah keluarga dari kekasihnya. Tapi seolah takdir telah mempertemukan mereka, dan Jae-han memutuskan untuk menyewa kamar di tempat mereka. Sementara itu, Yoon-soo datang ke rumah Min-hyuk, tentu saja untuk mendapatkan perhatian darinya. Secara kebetulan, ketua juga menyambutnya dengan baik dan mengajaknya makan malam bersama. Merasa mendapatkan kesempatan, Yoon-soo pun lebih berani untuk mendekati Min-hyuk. Setelah selesai makan bersama, dengan tak tahu dirinya, Yoon-soo datang ke kamar Min-hyuk. Dengan sedikit rayuan, hampir saja Min-hyuk terkena godaannya. Beruntungnya, Nyonya Hwaran datang dan langsung memarahi Yoon-soo. Ia tak terima kenapa Yoon-soo begitu lancang berani merayu putranya. 너 내 말이 그렇게 웃어? 너 내 말이 그렇게 웃어? 그만 좀! Keesokan harinya, dengan semangat baru, Jae-han kembali ke perusahaan. Kembalinya Jae-han pun membuat ketua sangat senang. Akhirnya, putranya bisa bangkit dari keterpurukan. Namun alasan sebenarnya, ia ingin menemukan pelaku yang membunuh kekasihnya. Sedangkan, Jae-won sangat terkejut saat tahu kalau Jae-han adalah anak dari ketua. Di siang itu, Yoon-soo melihat Ho-jin ada di perusahaan. Ternyata Min-hyuk memperkerjakannya menjadi kuasa hukum di perusahaan ini. Hal ini pun membuat Yoon-soo sangat khawatir. Ia tak mau masa lalunya diketahui oleh semua orang. Namun, ia sedikit tenang, karena untuk saat ini, Ho-jin telah kehilangan ingatan masa lalunya. Sementara itu, setelah mengetahui kalau Jae-han anak dari ketua, Jae-won pun mencoba untuk menjaga jarak. Ia merasa tak sebanding jika harus berteman dengan orang dari kalangan atas. Namun, Jae-han tak mau Jae-won berkecil hati. Baginya, status seseorang tidaklah penting. Ia berharap Jae-won bisa sama seperti biasanya. Di sisi lain, Min-hyuk sedang makan malam bersama dengan Yoon-soo. Kebaikan dan perhatian yang Yoon-soo berikan membuatnya sangat terkesan. Min-hyuk memberikan kalung sebagai ucapan terima kasih. Mendapatkan hadiah ini membuat Yoon-soo sangat senang. Akhirnya, Min-hyuk jatuh ke dalam pelukannya. Keesokan harinya saat di kantor, Nyonya Hwaran melihat kalung yang dipakai oleh Yoon-soo. Ia mengingat kalau kalung itu adalah hadiah yang disiapkan oleh anaknya. Namun, Nyonya Hwaran tak menyangka kalau kalung itu diberikan kepada Yoon-soo. Lalu dengan begitu marahnya, ia mengambil kalung itu dengan paksa. 주제도 모르고 어디서? Setelah menerima perlakuan seperti itu, Yoon-soo bukannya merasa takut, ia malah semakin tertantang untuk memiliki Min-hyuk. Dengan liciknya, Yoon-soo berpura-pura kerampokan lalu meminta Min-hyuk datang ke rumahnya. Tanpa menunggu lama, Min-hyuk pun segera ke sana. Ia melihat rumah Yoon-soo dalam keadaan berantakan. Ditambah lagi, Yoon-soo terlihat sangat ketakutan. Hal ini pun membuat Min-hyuk sangat khawatir. Lalu ia memutuskan untuk menemani Yoon-soo malam ini. Hingga keesokan harinya, mereka baru terbangun. Min-hyuk pun segera pulang ke rumah. Nyonya Hwaran ingin tahu dari mana saja anaknya, kenapa baru pulang sekarang. Min-hyuk memberi alasan kalau semalaman berada di kantor. Namun, Nyonya Hwaran tak percaya. Ia pun memeriksa ponsel milik anaknya dan melihat pesan dari Yoon-soo. Yoon-soo berterima kasih karena Min-hyuk mau menemaninya. Setelah mengetahui kebenaran itu, Nyonya Hwaran meminta Yoon-soo bicara. Ia sangat tak terima kenapa Yoon-soo berani merayu putranya. 쇼하지 마. 다시 바닥에서 저절하게 기어봐. Namun, Min-hyuk menghentikan tindakan ibunya. Secara tegas, ia memberitahu kalau ia tak akan membiarkan ibunya merendahkan Yoon-soo lagi. Min-hyuk mengakui kalau telah jatuh cinta kepada Yoon-soo. Mendengar itu membuat Nyonya Hwaran tak menyangka kenapa bisa putranya menyukai wanita licik seperti Yoon-soo. Sekeras apapun Nyonya Hwaran tak terima. Tapi Min-hyuk telah jatuh hati kepada Yoon-soo dan tak ada yang bisa menghalanginya. Sedangkan Yoon-soo tersenyum penuh kemenangan. Akhirnya ia bisa mendapatkan apa yang ia mau. Setiap harinya, hubungan mereka pun semakin romantis, di mana Min-hyuk tak mau jauh-jauh dari Yoon-soo dan memberikan sebuah ciuman. Kedekatan mereka pun telah diketahui oleh para pegawai lain. Hal ini pun membuat Nyonya Hwaran sangat kesal. Namun untuk kali ini, ia tak mau menggunakan kekerasan.
Nyonya Huaran memohon agar Yunso meninggalkan putranya. Namun Yunso tak akan pernah melepaskan Min Hyuk. Setelah kepergian Nyonya Huaran, ia pun meminta Min Hyuk untuk datang. Dengan liciknya, Yunso bersandiwara. Ia memberitahu kalau Nyonya Huaran datang untuk membuat keributan. Dengan muka sedihnya, Yunso tak sanggup lagi diperlakukan seperti ini, lalu meminta untuk mengakhiri hubungan ini. Mengetahui itu, membuat Min Hyuk semakin marah terhadap ibunya, lalu membawa Yunso ke rumah untuk memberitahu orang tuanya bahwa ia akan menikah dengan Yunso. Mendengar itu, Nyonya Huaran langsung tak setuju. Sampai kapanpun ia tak akan pernah merestui hubungan mereka. 앞서서 여기 쳐들어와? 저 이 사람과 결혼하겠습니다. 넌 내가 그렇게 우습니? 연수씨한테 뭐라고 하지 마. 내가 오라고 한 거. Karena begitu tak terimanya, Nyonya Huaran harus menemukan cara untuk memisahkan mereka. Sedangkan Sekretaris Park mencoba menenangkan Nyonya Huaran. Yang memberikan saran, lebih baik merestui hubungan mereka demi kebahagiaan anak kita. Pembicaraan ini pun didengar oleh Yunso, yang merasa ada kejanggalan kenapa Sekretaris Park menyebut Min Hyuk sebagai anaknya. Untuk membuktikan kecurigaannya, Yunso memeriksa ruangan Sekretaris Park. Di dalam sana, ia menemukan foto Sekretaris Park bersama Nyonya Huaran dan Min Hyuk waktu kecil. Mungkinkah Min Hyuk adalah anak kandung dari Sekretaris Park? Dengan rasa penasaran yang tinggi, Yunso datang ke tempat Nyonya Huaran dan langsung masuk ke kamarnya. Di dalam sana, Yunso juga menemukan foto yang sama. Hal ini pun semakin membuatnya yakin kalau Nyonya Huaran telah berselingkuh dengan sekretarisnya sendiri. Dengan adanya bukti ini, Yunso meminta mereka untuk bertemu. Ia tahu mereka berselingkuh dan Min Hyuk adalah anak hasil hubungan gelap dari mereka. Dengan ditunjukkannya bukti foto itu, Nyonya Huaran pun tak bisa mengelak lagi. Yunso mengancam akan membongkar semua kebenaran ini jika ia dan Min Hyuk tak direstui. Mendapatkan ancaman itu, Nyonya Huaran tak bisa melakukan apa-apa. Ia pun terpaksa menyetujui hubungan mereka dengan syarat Min Hyuk tak boleh tahu semua kebenaran ini. 저희 허락해 주신다는 말씀인가요? Setelah mendapatkan restu, mereka pun segera melangsungkan pernikahan. Ini adalah hari yang paling bahagia bagi Yunso, karena impiannya menikahi pria kaya telah tercapai. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Yunso dikejutkan oleh kedatangan dari Ho Jin, di mana Ho Jin mengatakan kalau Yunso adalah ibu dari anaknya. Mendengar itu, membuat Yunso sangat terkejut. Mungkinkah Ho Jin telah mengingat kembali semua ingatan masa lalunya? Namun sikap Ho Jin masih biasa saja dan mendoakan Yunso agar bisa bahagia dengan lelaki yang ia cintai. Tak ingin berlarut dalam ketakutannya, Yunso memilih mengabaikan Ho Jin. Kini, ia dan Min Hyuk telah resmi menikah dan tak ada seorang pun yang bisa menghancurkan kebahagiaannya. Sedangkan Ho Jin hanya bisa melihat Yunso dari kejauhan. Ternyata ia telah mengingat semua kenangan masa lalunya. Semua kenangan pahit itu tak akan pernah ia lupakan. Betapa sakitnya dikhianati oleh wanita yang ia cintai. Kini, Ho Jin pulang ke rumah. Ia juga mengetahui kalau Ha-eun adalah putrinya. Ho Jin sangat kasihan dengan putrinya karena memiliki seorang ibu yang tak pernah menyayanginya dan hanya mementingkan harta kekayaan. Di malam itu, Yunso datang menemui Ho Jin. Ia ingin memastikan apakah benar ingatan Ho Jin telah kembali. Hal ini pun dibenarkan oleh Ho Jin, di mana ia telah mengingat semuanya. Semua yang Yunso lakukan kepadanya akan ia balas. Ho Jin tak akan membiarkan Yunso hidup bahagia. 사는 게 너무 힘들어서 진짜야 호진아. 어디 좀 가서 얘기해. 내 식구들이 당한 고통. Sementara itu, hubungan Jaehan dan Chaewon semakin dekat. Jaehan mengakui kalau telah menyukai Chaewon. Ia merasa ini adalah waktu bagi dirinya untuk melupakan masa lalu. Sedangkan Chaewon juga menyukai Jaehan. Tapi andai Jaehan tahu kalau Chaewon adalah saudara dari Eunhye, pasti itu akan membuatnya sangat terluka. Keesokan harinya, Jaehan membawa Chaewon untuk diperkenalkan kepada ayahnya bahwa mereka berdua saling mencintai.
Tentu saja hal ini membuat ketua sangat terkejut. Kenapa selalu wanita rendahan yang disukai oleh putranya? Padahal ia sudah menyiapkan jodoh dari kalangan atas untuk putranya, tapi selalu ditolak dan lebih memilih wanita miskin seperti Chaewon. 이놈 고약을 받아! 그런 줄 알았는데 아니었어요. 부사장님, 좋아합니다. Mendapatkan penolakan itu, Jaehan berusaha untuk menyemangati Chaewon. Dalam keadaan apapun, Jaehan akan selalu melindungi Chaewon dan akan terus berjuang untuk mendapatkan restu. Di malam itu, Jaehan membawa Chaewon ke kafe. Di momen romantis ini, Jaehan mengeluarkan cincin untuk melamar Chaewon. Ia ingin secepatnya menikah dengan Chaewon. Sedangkan Chaewon ragu untuk menerimanya, karena ia tahu orang tua Jaehan pasti tak merestui hubungan ini. Namun, Jaehan akan membuktikan bahwa kita akan mendapatkan restu. Lalu, Jaehan pun membawa Chaewon menemui keluarganya. Ia memberitahu ayahnya bahwa akan menikah dengan Chaewon. Mendengar itu membuat ketua sangat marah. Ia tak akan pernah merestui hubungan mereka. 저희 결혼 허락해주세요. 결혼 절대 허락 못해! 당장 나가! 앞으로는 저희가 알아서 하겠습니다. Setelah gagal mendapatkan restu, Jaehan datang ke makam Eunhye. Ia ingin meminta izin untuk menikah. Namun, betapa terkejutnya Jaehan saat melihat foto keluarga dari Eunhye, di mana Eunhye adalah anak kandung dari Busong, sekaligus kakak kandung dari Chaewon. Setelah mengetahui fakta itu, membuat Jaehan sangat terluka. Ia tidak menyangka cintanya begitu rumit, harus menikah dengan adik dari kekasihnya sendiri. Kini, Jaehan pulang tanpa ada rasa semangat. Ia juga tak mungkin melanjutkan hubungannya dengan Chaewon. Lalu dengan teganya mengajukan Chaewon dan memilih untuk pergi dari sana. Sedangkan Chaewon yang tak tahu apa-apa hanya bisa memohon. Kenapa sikap Jaehan berubah seperti ini? Ia ingin tahu apa alasannya kenapa Jaehan mengingkari semua janjinya. Namun Jaehan memilih untuk tetap diam. Ia tak mau mengatakan yang sebenarnya. 나랑 결혼하기 싫어졌어요? Setelah kepergian Jaehan, hidup Chaewon terasa sangat hampa. Namun tiba-tiba, Han datang untuk menghibur ibunya, yang memberikan boneka yang ditinggalkan oleh Jaehan. Ternyata boneka itu adalah buatan dari Chaewon yang ia berikan untuk kakaknya. Kini, Chaewon baru menyadari kalau Jaehan adalah kekasih dari kakaknya. Hingga keesokan harinya, mereka pun memutuskan untuk bertemu. Chaewon tahu alasan kenapa Jaehan pergi meninggalkannya, karena tahu kalau Eunhye adalah kakaknya. Tapi ia berterima kasih karena Jaehan sempat memberikan cinta walaupun hanya sesaat. Memang tak sepantasnya mereka bersama. Lalu mengembalikan cincin pemberian dari Jaehan. Setelah itu, Chaewon datang ke makam kakaknya. Ia ingin meminta maaf karena telah jatuh cinta kepada kekasih kakaknya sendiri. Karena begitu lelah jiwa dan raganya, Chaewon pun sampai tak sadarkan diri. Beruntungnya ada seseorang yang melihatnya dan segera membawa Chaewon ke rumah sakit. Kabar ini pun segera didengar oleh mereka. Sang ibu sangat mengkhawatirkan keadaan Chaewon. Hingga akhirnya Chaewon pun tersadar. Namun ia meminta Jaehan agar segera pergi dari hadapannya. Tapi Jaehan tak mau. Ia menyadari kalau dirinya tak bisa hidup tanpa Chaewon. Seberapa keras ia mencoba melupakannya, namun tetap saja tak bisa dan akan terus mencintainya. Sedangkan Chaewon tak mungkin menerima cinta itu. Ia tak mungkin mengkhianati kakaknya. Lalu meminta Jaehan agar segera pergi. 그냥 당신 사랑할래요. 그쪽이랑 끝까지 갈 생각 추호도 없어요. 아니야, 나 그럴 수 없어요. 근데 부부였던 당신이랑 내가 어떻게... Keesokan harinya, keadaan Chaewon telah membaik dan bekerja seperti biasanya. Lalu saat akan mengantarkan berkas, ia bertabrakan dengan Yunso. Tanpa mereka sadari, berkas mereka tertukar. Lalu saat Chaewon membuka berkas itu, terdapat hasil tes DNA antara Min Hyuk dengan sekretaris Park, yang menunjukkan bahwa mereka mempunyai hubungan ayah dan anak. Namun, tiba-tiba berkas itu diambil oleh Yunso, dan Chaewon dibawa ke tempat sepi. Secara tegas, Chaewon diminta untuk tetap diam dan jangan mencampuri urusan orang lain. Sedangkan Chaewon hanya bisa terdiam,
ia juga tak mau terlibat ke dalam masalah dari keluarga Yunso. Di malam itu, saat pulang bekerja, Yunso melihat Chaewon berjalan menuju ke rumahnya. Ia takut kalau Chaewon menceritakan masa lalunya dan kebenaran siapa ayah kandung dari Min Hyuk. Karena tak mau rahasia itu terbongkar, Yunso berencana untuk mencelakai Chaewon. Namun saat akan menabrak Chaewon, Jae-han datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Chaewon. Karena insiden itu, Jae-han lah yang harus terluka. Melihat Jae-han yang tertabrak, Yunso segera melarikan diri. Sedangkan dengan paniknya, Chaewon mencari bantuan. 여기를 좀 와주세요. 네, 정씨. Jae-han pun segera mendapatkan penanganan. Dari hasil pemeriksaan, dokter memberitahu kalau Jae-han mungkin akan mengalami kelumpuhan di bagian kakinya. Kabar ini pun membuat ketua sangat bersedih. Mereka juga menyalahkan Chaewon lah penyebab dari kecelakaan ini. Sedangkan dengan tanpa ada rasa bersalah, Yunso juga ikut menyalahkan Chaewon. Chaewon harus bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Setiap harinya, Chaewon selalu menjaga Jae-han, yang memberikan semangat agar Jae-han cepat tersadar. Hingga akhirnya, Jae-han pun tersadar, namun ia tak memperdulikan keadaannya dan lebih mementingkan keadaan dari Chaewon. Mendapat perhatian itu, Chaewon hanya bisa menangis. Ia tak mengerti kenapa Jae-han rela mengorbankan dirinya. 당신 잘못되면 나 어떡하라고? 괜찮아요. 죽을 뻔했다고요. Kabar akan tersadarnya Jae-han pun segera didengar oleh keluarganya. Mereka segera melihat keadaannya. Ketua sangat tak terima kenapa putranya rela celaka demi menyelamatkan wanita itu. Namun Jae-han tak mau membahasnya. Ia hanya ingin tahu kenapa kakinya tak bisa digerakkan. Melihat keadaan putranya seperti itu, membuat ketua sangat marah. 여기 뭐 있어? 못 가요. 제발 재혁 씨 곁에 있게 해주세요. 당장 내 앞에서 치워! Setiap harinya, Jae-han harus melakukan terapi untuk memulihkan keadaannya. Sedangkan Chaewon selalu ada untuk menyemangati. Ia berjanji setelah Jae-han sembuh, Chaewon akan kembali menerima cintanya. Mendengar itu, Jae-han tak akan pernah menyerah, hingga usaha mereka pun membuahkan hasil. Karena usaha dan kasih sayang dari Chaewon, akhirnya Jae-han bisa berjalan lagi. Setelah sembuh, Jae-han meminta ayahnya bicara. Ia meminta sang ayah agar merestui hubungan mereka. Karena berkat Chaewon lah dirinya bisa kembali seperti ini. Namun, ketua tetap tak bisa merestui hubungan mereka. Terlebih lagi, Chaewon juga telah memiliki seorang anak yang tak jelas asal-usulnya, lalu memilih untuk menyudahi pembicaraan itu. Di sisi lain, Han tanpa sengaja mendengar pembicaraan dari ibu dan neneknya. Busong menganggap kalau Han hanyalah beban bagi Chaewon. Karena Han, orang tua Jae-han tak mau memberikan restu. Padahal, Jae-han adalah menantu idaman bagi setiap mertua. Setelah mendengar kenyataan itu, membuat Han merasa sangat bersedih. Ia tak ingin karena dirinya sang ibu tak bisa menikah. Hingga keesokan harinya, Han memutuskan untuk pergi dari rumah. Lebih baik ia pergi agar ibunya bisa melangsungkan pernikahan. Sedangkan mereka yang menyadari kepergian Han pun langsung mencari keberadaannya. Namun sudah dicari di berbagai tempat masih belum juga menemukannya. Sementara itu, Han berjalan tanpa arah dan tujuan. Hingga tanpa sengaja, ketua melihatnya dan bertanya, kenapa anak kecil berjalan seorang diri. Lalu membawa Han pergi bersamanya. Disinilah Han menceritakan kenapa ia ingin pergi dari rumah. Ia merasa menjadi beban bagi ibunya. Karena dirinya lah sang ibu tak bisa menikah dengan lelaki yang dicintainya. Dan ibunya adalah Chaewon. Mengetahui itu membuat ketua merasa sangat bersalah. Karena tak memberikan restu kepada mereka. Membuat anak yang tak bersalah harus menanggung penderitaan. Lalu datanglah Jae-han. Ia pun langsung membawa Han ke ruangannya. Jae-han memberitahu kalau sebentar lagi Chaewon akan segera datang. Hingga akhirnya, Chaewon pun datang dan langsung memarahi Han. Kenapa ia pergi dari rumah dan membuat semua orang khawatir. Han memberitahu kalau ia mendengar pembicaraan ibu dan neneknya.
bahwa dirinya hanyalah menjadi beban dan membuat ibunya bersedih. Mengetahui kebenaran itu, Jaewon hanya bisa meminta maaf. Karena masalah orang tua, anaklah yang menjadi korbannya. 엄마가 미안해. 엄마 그런 줄도 모르고. 그럼 엄마 슬퍼서 울 거잖아. 아유, 잘못했어, 엄마. Sementara itu, ketua masih memikirkan perkataan dari Haan. Ia merasa menjadi orang tua yang kejam jika tak merestui hubungan dari mereka. Hingga di malam itu, ketua pun mengundang Jaewon makan malam bersama. Ia memberitahu seluruh keluarga bahwa telah memberikan restu untuk mereka. Tentu saja hal ini membuat mereka sangat terkejut. Nyonya Hwaran pun langsung tak setuju kenapa ketua merubah keputusannya. Namun, keputusan ketua tak dapat diubah. Sedangkan mereka berdua sangat senang. Jaewon berterima kasih karena ketua telah menerimanya sebagai menantu. Terlebih lagi, ketua juga tak keberatan jika Haan tinggal bersama di rumah ini. Pernikahan mereka pun segera dilakukan. Walaupun dirayakan hanya sederhana, tapi mereka berdua sudah sangat bahagia. 두 사람을 많이 응원하고 있어. Setelah acara selesai, Haan dibawa tinggal bersama di rumah ketua. Namun, kehadiran Haan di rumah ini membuat Yoon-soo tak senang. Tanpa ada kesalahan, Haan dimarahi dan tak boleh keluar dari kamar. Keadaan ini pun membuat Jaewon ingin tahu kenapa Haan mengurung diri di dalam kamar. Haan memberitahu kalau bibi Yoon-soo yang melarangnya keluar dari kamar. Mengetahui itu membuat Jaewon tak terima. Ia pun langsung melabrak Yoon-soo. Kenapa begitu teganya melakukan itu kepada Haan? Namun tanpa ada rasa bersalah, Yoon-soo mengatakan kalau ia tak suka melihat ada anak kecil di rumah ini. Mendengar itu membuat Jaewon semakin tak terima. Pembicaraan ini pun didengar oleh Nyonya Hwaran. Ia juga langsung memarahi Yoon-soo. Kenapa tega bersikap kasar kepada anak kecil? Mulai sekarang, Yoon-soo harus menghormati Jaewon sebagai kakak iparnya dan menyayangi Haan seperti anaknya sendiri. Melihat Nyonya Hwaran lebih membela mereka, membuat Yoon-soo semakin tak suka. Keesokan harinya, tiba-tiba Haan mengalami sakit perut. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memberitahu kalau Haan memiliki kerusakan di bagian livernya. Untuk menyembuhkannya, harus segera mendapatkan pendonor. Namun, Jaewon tak memiliki kecocokan dengan Haan, karena Jaewon bukanlah ibu kandungnya. Pembicaraan mereka pun didengar oleh Haan. Kini ia tahu kebenaran bahwa Jaewon bukanlah ibu kandungnya. Setelah pulang ke rumah, sikap Haan sedikit berbeda dan lebih pendiam. Bahkan saat diajak ke taman hiburan pun Haan tak mau. Ia berkata kalau mereka pasti akan meninggalkannya di panti asuhan. Haan tahu kalau Jaewon bukanlah ibu kandungnya. Sedangkan dari kejauhan Yoon-soo mendengar semua pembicaraan itu dan langsung meminta Jaewon bicara. Ia ingin tahu apakah benar kalau Jaewon bukanlah ibu kandung dari Haan. Lalu siapa ibu Haan yang sebenarnya? Namun Jaewon menyangkal semua itu dan memilih pergi dari sana. Sedangkan Yoon-soo merasa ada yang janggal. Ia harus melakukan tes DNA untuk membuktikan kecurigaannya. Di malam itu, Jaewon mencoba menghibur Haan. Walaupun ia bukanlah ibu kandungnya, tapi Jaewon akan selalu menyayangi Haan seperti anaknya sendiri. Mendengar itu, Haan pun akhirnya mengerti dan akan menganggap Jaewon sebagai ibunya. Kemudian, Jaewon membawa Haan berkunjung ke rumah neneknya. Namun saat sampai di sana, Haan tanpa sengaja mendengar percakapan dari Busong dan Hojin, di mana Busong berkata kalau ibu kandung Haan adalah Yoon-soo. Pernyataan ini pun membuat Haan sangat bersedih, apalagi saat tahu bahwa ibunya adalah wanita yang sangat membenci dirinya. Setelah pulang ke rumah, Haan mencoba mendekati Yoon-soo. Ia dengan polosnya mengatakan walaupun Yoon-soo membenci dirinya, namun Haan tak akan pernah membenci Yoon-soo. Namun perkataan itu malah semakin membuat Yoon-soo tak suka dan meminta Haan agar segera pergi dari hadapannya. Mendapat perlakuan seperti itu, Haan hanya bisa menahan tangisnya. Di hari itu, Jaewon dikunjungi oleh keluarganya yang memberikan makanan dan membawa sal milik Haan. Sal itu adalah pemberian dari ibu kandungnya. Melihat itu, Yoon-soo semakin gelisah.
Ia mengingat kalau sel itu sama persis dengan sel yang ia berikan untuk anaknya. Untuk membuktikan kebenaran, Yunso mengambil sikat gigi milik HN untuk dilakukan tes DNA. Hingga keesokan harinya, hasil tes DNA pun telah didapat. Yunso melihat kalau HN memanglah putri kandungnya. Setelah mengetahui kebenaran ini, Yunso pun mengawasi HN dari kejauhan. Ternyata anak yang selama ini ia benci adalah anak kandungnya sendiri. Ditambah lagi, selama ini Yunso memperlakukan HN dengan begitu buruk. Ia hanya bisa menangis mengingat semua perbuatannya. Namun, Yunso tak mau berlarut dalam kesedihan ini. Ia pun memilih untuk tak menyesali semua perbuatannya dan tak mau mengakui kalau HN sebagai putrinya. Lalu dengan teganya, ia akan membuat HN membenci dirinya. Tanpa ada rasa kasihan, Yunso sengaja memecahkan kunci kesayangan dari ketua, lalu melimpahkan kesalahan itu kepada HN. Kekacauan ini pun membuat mereka tak senang. Namun, HN tak mau membela diri. Ia malah mengakui kesalahan itu dan hanya bisa meminta maaf. Setelah kejadian itu, Yunso meminta HN bicara. Ia ingin tahu kenapa HN tak menyangkal semua itu. HN berkata kalau ia tak mau melihat Yunso dimarahi, walaupun ia dibenci. Tapi sampai kapanpun, di dalam hatinya HN tak akan pernah membenci ibunya sendiri. Di hari itu, saat mereka berkumpul bersama, ucapan pelayan membuat Yunso tak terima, di mana ia berkata kalau HN sangat mirip dengan Yunso. Ditambah lagi, mereka berdua juga memiliki alergi yang sama. Hal ini pun semakin membuat Yunso gelisah. Ia harus bisa menyingkirkan HN dari rumah ini agar kebenaran tak pernah terbongkar. Keesokan harinya, Yunso menyuruh seseorang untuk menculik HN. HN dibawa ke dermaga untuk dikirim ke luar negeri. Demi harta kekayaan, Yunso rela membuang anaknya sendiri. Sedangkan HN hanya bisa memohon agar ia tak dibawa pergi. Beruntungnya, Chaewon berhasil menemukan mereka. Ia pun langsung menyuruh Jaehyun agar membawa HN pergi dari sana. Dengan begitu marahnya, ia tak terima kenapa bisa Yunso melakukan itu kepada putrinya sendiri. Bukannya merasa bersalah setelah mengetahui HN adalah putrinya, Yunso malah sampai hati ingin membuang putrinya ke luar negeri. Sedangkan Yunso tak mempunyai pilihan lain. Ia terpaksa melakukan itu karena tak mau kehilangan harta kekayaan. Lalu dengan teganya, menyuruh Chaewon agar membawa HN pergi untuk selamanya. Setelah perkelahian itu, datanglah Ho Jin. Ia tak menyangka kalau Yunso tega melakukan itu kepada putrinya sendiri. Sejahat-jahatnya seorang ibu, tak seharusnya sampai melewati batas. Namun lagi-lagi, Yunso mengatakan kalau ia tak mau hidupnya hancur hanya karena anak yang tak pernah ia inginkan. 알면서 네 자식인 거 알면서 버리려고 한 거냐고! 나도 미칠 것 같아, 나도. Untuk membalas semua perbuatan dari Yunso, Ho Jin sengaja menyuruh Min Hyuk untuk membawa Yunso ke suatu tempat. Di sana, Min Hyuk akan diberitahu semua masa lalu dari Yunso yang disembunyikannya selama ini. Ho Jin menunjukkan foto keluarga Yunso dan dirinya waktu dulu, bahwa mereka berdua adalah sepasang kekasih dan telah memiliki seorang putri. Mengetahui kebenaran ini membuat Min Hyuk sangat marah. Ia merasa dibodohi oleh istrinya sendiri. Sedangkan Yunso berusaha menyangkal semua kebenaran itu. Namun, Ho Jin tak akan tinggal diam. Ia pun mengatakan semuanya, bahwa Yunso tega meninggalkan Ho Jin dan putrinya hanya karena harta kekayaan. Mendengar semua itu membuat Min Hyuk semakin marah. 아니에요. 이 인간이 하는 말 다 거짓말이에요. 사진을 보여줘도 모르겠어? 민혁 씨. Setelah mengetahui kebenaran itu, membuat Min Hyuk sangat frustasi. Ia seakan masih tak menerima telah dibohongi oleh istrinya sendiri. Sedangkan Yunso mencoba menenangkan suaminya, tapi semua usahanya seakan percuma karena Min Hyuk sudah terlanjur kecewa. Namun masalah Yunso tak sampai di situ, di mana Jaehyun dan Chaewon berhasil menemukan bukti video CCTV di dashboard mobil milik Yunso.
Terlihat jelas kalau Yunso lah pelaku yang sengaja menabrak Jae-han. Mengetahui kebenaran ini membuat ketua sangat marah. Ia tak menyangka kalau Yunso tega melakukan hal sekejam itu. Sedangkan Yunso hanya bisa meminta maaf. Namun ketua tak akan memberikan maaf dan meminta Yunso agar segera keluar dari perusahaan ini. Tapi seakan Yunso tak pernah punya rasa malu. Ia masih berusaha memohon agar diberikan satu kesempatan lagi. Mereka yang melihat itu pun sudah tak peduli lagi. Apalagi Min-hyuk sudah banyak dikecewakan oleh istrinya. Lalu dengan begitu emosinya, ia mengusir Yunso dari rumah ini. 나와. Kini hancur sudah kehidupan dari Yunso. Ditambah lagi ia juga mengalami kerampokan. Tak memiliki uang membuatnya seperti seorang gelandangan. Namun Yunso tak akan pernah menyerah. Ia pun kembali menemui Min-hyuk untuk memohon agar diberikan satu kesempatan lagi. Tapi Min-hyuk sudah muak dengan perilaku Yunso dan mencampakkannya begitu saja. Karena tak mempunyai tempat tinggal, Yunso terpaksa tidur di jalanan. 절대 잊지 않을 거야. Sementara itu, Hwaran merayu ketua agar memaafkan Yunso dan mau menerimanya kembali. Dengan alasan, ia tak mau karena mengusir Yunso, reputasi keluarga menjadi tercoreng. Namun alasan yang sebenarnya, Nyonya Hwaran tak ingin jika Yunso membongkar rahasia perselingkuhannya dengan sekretaris Park. Tetapi ketua masih belum bisa memaafkannya. Kesalahan Yunso sudah sangat fatal dengan membuat Jae-han celaka. Di sisi lain, Yunso kembali menemui Min-hyuk. Dengan berbagai cara, ia mencoba merayunya agar dimaafkan. Yunso memberitahu kalau Ho-jin dan Chae-won beserta Jae-han bekerja sama untuk menemukan bukti siapa yang telah membunuh Eun-hye. Lalu mengatakan, hanya dengan bantuannya lah Min-hyuk bisa mengalahkan mereka semua. Mendengar itu, Min-hyuk bingung apa yang harus ia lakukan. Ia pun terpaksa menerima Yunso kembali. Kini, Yunso bisa bernafas lega. Akhirnya ia bisa kembali ke rumah ini dan menjadi orang kaya lagi. Keesokan harinya, Yunso dipanggil oleh ketua. Untuk kali ini, ia akan memberikan satu kesempatan lagi. Namun semua itu ia lakukan hanya karena permintaan dari putranya. Mendengar itu, Yunso sangat berterima kasih. Mulai sekarang ia akan berbuat baik dan tak akan melakukan kesalahan lagi. Kembalinya Yunso di perusahaan ini membuat Chae-won tak terima. Apalagi Yunso semakin tak tahu diri dengan meminta Chae-won agar mengirim Ha-eun tinggal bersama Bu-song. Baginya, Chae-won tak berhak merawat Ha-eun karena ia bukanlah ibu kandungnya. Mereka semua tidak tahu kalau semua pembicaraan itu didengar oleh Nyonya Hwaran. Setelah mengetahui kebenaran itu, Nyonya Hwaran meminta Yunso bicara. Ia tahu kalau Chae-won bukanlah ibu kandung dari Ha-eun. Lalu siapa ibu kandung Ha-eun yang sebenarnya? Mendengar itu, Yunso sangat gelisah. Ia pun mencoba untuk membohongi mereka bahwa Ha-eun adalah anak dari teman Chae-won yang telah meninggal. Namun, Min-hyuk tak mudah untuk percaya. Ia pun ingin membuktikan kecurigaannya bahwa Ha-eun adalah anak kandung dari Yunso. Min-hyuk mengingat kalau anak Ho-jin dan Yunso bernama Min-ah. Ia pun sengaja menemui Ha-eun dan memanggilnya sebagai Min-ah. Mendengar namanya yang dulu dipanggil, Ha-eun pun menoleh. Itu berarti Ha-eun memanglah anak dari mereka berdua. Mengetahui kebenaran ini membuat Min-hyuk sangat marah kepada Yunso. Beraninya Yunso selalu melakukan kebohongan. Walaupun Yunso mencoba menyangkalnya, tapi Min-hyuk tak akan pernah mempercayai Yunso kembali. Kemudian, Min-hyuk memberitahu ibunya tentang kebenaran bahwa Ha-eun adalah anak dari Ho-jin dan Yunso. Mengetahui itu membuat Nyonya Hwaran sangat marah. Ia tak menyangka kalau Yunso benar-benar sangat licik dan tak tahu malu. 이런 식으로 우리 집안을 농락해. 처음부터 속이려고 한 건 아니었어요. 너 우리 민혁이 어떡할 거냐고! Selanjutnya, Min-hyuk menemui Ho-jin. Ia sangat marah kepada Ho-jin karena telah menipunya. Ditambah lagi, Jae-han juga ikut bersekongkol dengan mereka untuk menjatuhkan dirinya. Mulai sekarang, ia tak akan menganggap Jae-han keluarga lagi. Keesokan harinya, ketua mengadakan rapat untuk membahas siapa yang akan menjadi penerusnya di perusahaan ini.
Ketua memberitahu mereka kalau ia akan menunjuk Jae-hyun sebagai ketua selanjutnya. Keputusan ini pun membuat Min Hyuk tak terima. Ia harus melakukan sesuatu untuk merebut jabatan itu. Untuk itu, ia bersekongkol dengan sekretaris Park untuk menjebak ketua. Min Hyuk sudah tak peduli dengan keluarganya dan akan menghancurkan mereka. Ketua pun difitnah melakukan korupsi. Para penyidik datang untuk menangkap ketua. Ketua dinyatakan bersalah karena melakukan penggelapan dana perusahaan. Namun, karena kurangnya bukti, ketua pun dengan mudah dibebaskan. Setelah dilakukan penyelidikan, ketua diberitahu kalau orangnya telah menjebaknya adalah Min Hyuk dan dibantu oleh sekretaris Park. Setelah mengetahuinya, ketua meminta Min Hyuk bicara. Ia ingin tahu kenapa Min Hyuk tega menjebak ayahnya sendiri. Awalnya Min Hyuk tak mau mengaku. Namun saat ketua menunjukkan semua buktinya, akhirnya Min Hyuk pun mengakui. Ia terpaksa melakukan itu karena merasa tak terima. Kenapa ketua selalu pilih kasih dan tak pernah menganggap semua usahanya. Selama ini, ia selalu dianaktirikan dan itu membuatnya sangat terluka. Lalu dengan begitu kecewanya, Min Hyuk pergi dari sana. Setelah kepergian Min Hyuk, lalu datanglah sekretaris Park. Ia juga ikut andil dalam menjebak ketua. Namun bukannya merasa bersalah, ia malah mengatakan kalau sengaja melakukan itu karena ia tak mau lagi menjadi pesuruh bagi ketua. Mendengar itu membuat ketua sangat marah. Namun sekretaris Park malah mendorong ketua hingga terjatuh. 민혁 부사장이 될 거야. 썸때. Sementara itu, Jae-hyun yang melihat ketua pun segera menolongnya. Kini, ketua telah mendapatkan perawatan. Kondisi ketua yang sedang koma segera dimanfaatkan oleh Min Hyuk. Ia mengumpulkan para pemegang saham untuk meminta mereka agar setuju melengsarkan Jae-hyun dari jabatannya. Walaupun Jae-hyun menolak itu, tapi ia tak tahu kalau mereka telah disuap agar mau menuruti perintah dari Min Hyuk. Kini, mereka telah melengsarkan Jae-hyun dari jabatannya dan menunjuk Min Hyuk sebagai ketua yang baru. Di sisi lain, Ho Jin tanpa sengaja menemukan sobekan hasil tes DNA dari Min Hyuk yang sengaja dibuang oleh Yoon So. Hal ini pun membuat Ho Jin penasaran, lalu mengumpulkan semua sobekan itu menjadi satu. Terlihat jelas kalau ayah dari Min Hyuk adalah sekretaris Park. Untuk lebih jelasnya, Ho Jin pun kembali melakukan tes DNA kepada mereka berdua, dan hasilnya memanglah sama. Kemudian, Ho Jin sengaja memberitahu Yoon So kalau ia memiliki hasil tes DNA antara Min Hyuk dengan sekretaris Park. Mengetahui itu, Yoon So segera merebut hasil tes DNA itu. Namun tiba-tiba Min Hyuk datang dan langsung mengambilnya. Ia penasaran apa yang telah diperebutkan oleh mereka. Tapi saat Min Hyuk membaca berkas itu, betapa terkejutnya ia saat tahu kalau sekretaris Park adalah ayah kandungnya. Mengetahui itu, Min Hyuk menemui sekretaris Park. Ia tahu kalau sekretaris Park adalah ayahnya. Namun, kenyataan ini tak akan merubah keadaan. Ia tak akan pernah mau mengakui kalau sekretaris Park adalah ayah kandungnya. Sedangkan sekretaris Park sadar akan posisinya. Baginya bisa melihat Min Hyuk hidup bahagia itu sudah lebih dari cukup. Lalu ia memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan ini. Untuk membantu anaknya keluar dari masalah, sekretaris Park rela menyerahkan diri ke polisi. Ia mengakui kalau telah menabrak Eun-hye. Kini, sekretaris Park telah mendekam di penjara. Nyonya Hwaren berkunjung untuk melihat keadaannya. Ia menyesal karena tak bisa melakukan apa-apa. Namun, sekretaris Park tak pernah mempermasalahkan itu. Ia meminta Nyonya Hwaren agar menjaga Min Hyuk dengan baik. Sementara itu, Min Hyuk mengunjungi ketua. Ia melihat kalau ketua masih dalam keadaan koma. Namun, Min Hyuk tak peduli, karena selama ini ketua hanya mempedulikan Jae-hyun dan ini membuatnya sangat kecewa. Memang lebih baik ketua koma untuk selamanya. Namun, tiba-tiba ketua terbangun dari komanya. Ternyata selama ini ketua hanya berpura-pura koma. Ia tak menyangka Min Hyuk tega melakukan ini kepada ayahnya sendiri. Disinilah Min Hyuk memberitahu kebenaran bahwa ketua bukanlah ayah kandungnya. Min Hyuk menganggap kalau itu adalah alasan kenapa selama ini ketua tak pernah menyayanginya. Ia juga memberitahu kalau sekretaris Park adalah ayah kandungnya. Mengetahui kebenaran ini membuat ketua sangat terkejut.
항상 저 한심하다고 무능하다고 무시하셨잖아요. 어떻게 나한테 이럴 수가 있어? 당신 아들이 아니라서 그러는 거잖아. 지금 무슨 소리 하는 거야? 두 인간이 내 친부라고. Kemudian, ia pun meminta istrinya untuk datang. Ketua begitu marah kenapa istrinya tega mengkhianatinya, merahasiakan kebenaran dan membuatnya seperti orang bodoh. Sedangkan Nyonya Huwaran hanya bisa meminta maaf. Namun ketua tak akan memberikan maaf dan akan meminta untuk bercerai. 한 번도 다른 감정 없었어요. 아들로 속은 걸로 부족해서 제발 저 좀 용서해 주세요. 내가 뭐 죽지 않아. 나가. Sesampainya di rumah, Nyonya Huwaran mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku memiliki video kecelakaan yang menimpa Eunhye. Ternyata, ia mencuri video itu dari sekretaris Park. Mengetahui itu membuat Nyonya Huwaran sangat terkejut. Ia pun mencoba bernegosiasi dan meminta untuk bertemu. Nyonya Huwaran tidak tahu kalau pembicaraan itu didengar oleh Chaewon. Chaewon harus bisa mendapatkan bukti video itu. Saat ada kesempatan, Chaewon mengambil ponsel milik Nyonya Huwaran, lalu menghubungi pemilik video itu dan meminta untuk bertemu lebih dulu. Mereka pun segera melakukan pertemuan. Dengan menyerahkan beberapa uang, Chaewon berhasil mendapatkan bukti video itu. Kini, mereka melihat dengan jelas kalau pelaku penabrakan itu adalah Min Hyuk. Min Hyuk dengan teganya membiarkan Eunhye begitu saja. Setelah memiliki bukti itu, Jae-hyun meminta Min Hyuk mengakui kesalahannya dan menyerahkan diri ke polisi. Namun, sudah ada bukti pun Min Hyuk tetap tak mau mengakui kesalahannya. Untuk itu, Jae-hyun mengadakan rapat darurat. Secara tegas, ia meminta mereka untuk melengsarkan Min Hyuk dari jabatannya. Ketua juga hadir untuk menyetujui keputusan itu. Namun, Min Hyuk mencoba untuk melawan. Ia tak setuju dilengsarkan karena tak pernah melakukan kesalahan. Melihat itu, mereka pun tak tinggal diam, lalu menunjukkan bukti kejahatan yang dilakukan Min Hyuk selama ini. Min Hyuk dan sekretaris Park sengaja bersekongkol untuk menjebak ketua. Tak hanya itu, ia juga menjadi pelaku utama dalam kecelakaan yang menimpa Eunhye. Dengan adanya bukti ini, Min Hyuk tak bisa mengelak lagi. Ia pun dipecat dari jabatannya dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sebelum Min Hyuk ditangkap polisi, Nyonya Huwaran menyuruh Min Hyuk segera kabur ke luar negeri. Ia tak mau melihat putranya mendekam di penjara. 엄마 말대로 해. 그럼 엄마는 아이고 내 새끼. Namun saat menuju ke bandara, Nyonya Huwaran mendapatkan kabar kalau sekretaris Park berada di rumah sakit dan dalam keadaan kritis. Mengetahui itu, mereka pun segera menuju ke sana. Sampainya di sana, mereka melihat kondisi sekretaris Park begitu memprihatinkan. Dokter memberitahu kalau sekretaris Park mengidap penyakit kanker hati dan umurnya tak bertahan lebih lama. Mengetahui itu, mereka hanya bisa menangis. Untuk pertama kalinya, Min Hyuk mengakui sekretaris Park sebagai ayahnya. Hal ini pun membuat sekretaris Park sangat senang. Ia meminta maaf karena tak bisa menjadi ayah yang baik. Hingga akhirnya, sekretaris Park pun mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah melihat ayahnya tiada, Min Hyuk akhirnya sadar akan semua kesalahannya. Ia pun memilih untuk menyerahkan diri ke polisi. Sementara itu, Yoon Soo juga ikut ditangkap karena ikut terlibat dalam kecelakaan itu. Ia juga terbukti bersalah telah melakukan pengancaman dan menelantarkan anaknya sendiri. Setelah semua masalah selesai, Chaewon dan Jae-hyun berhasil mendapatkan penghargaan sebagai orang yang sukses di usia muda. Mereka menjadi contoh panutan bagi anak-anak muda. Dan akhirnya, drama pun selesai. Saya, Arya Views, mengucapkan terima kasih karena telah mau menonton alur drama Korea Bad Love. Semoga kalian terhibur. Atas dukungannya kami ucapkan kamsahamnida.